Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di FH Channel yang penuh pencerahan dan inspiratif. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan pengisahan misionaris Katolik bertekuk lutut dengan muslimah lalu memeluk Islam. Ayo channelnya di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari langsung saja, kita simak kisahnya berikut ini. Di suasana pagi yang cerah, di sebuah desa terpencil Yogyakarta, ada seorang pemuda berusia 27 tahun melangkah dengan penuh keyakinan. Wajahnya tampan, berpenampilan rapi, matanya tajam, dan langkahnya mantap. Namanya Andreas Susanto, seorang misionaris atau penginjil Katolik, yang telah mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Injil. Sepak terjangnya dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, ia mengetuk pintu, menyapa penghuninya dengan senyum ramah, dan berbicara tentang kasih Kristus kepada siapa saja yang mau mendengar. Sudah bertahun-tahun Andreas Susanto melakukan ini. Tak terhitung berapa banyak orang yang telah ia yakinkan untuk menerima ajaran Katolik. Keahliannya dalam berbicara, argumentasi yang kuat, serta pengetahuannya tentang Bible membuatnya sulit dikalahkan dalam diskusi. Ia selalu merasa bahwa kebenaran ada di pihaknya. Hari itu, ia berencana mengunjungi sebuah desa di pinggiran Yogyakarta. Ia mendapat informasi bahwa di sana masih banyak orang yang belum mengenal Injil dengan baik. Dengan membawa kitab suci di tangannya, ia berjalan di jalan setapak. Disambat angin sepoi-sepoi yang membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Saat tiba di desa itu, Andreas mulai mengetuk satu persatu rumah. Beberapa orang menyambutnya dengan ramah, beberapa menolak dengan halus. Namun, ia tetap tak gentar. Sampai akhirnya, langkahnya membawanya ke sebuah rumah sederhana di pinggir desa. Di sana, ia melihat seorang gadis muda sedang duduk di teras, membaca sebuah buku tebal. Dari kejauhan, Andreas mengenali itu bukan sembarang buku, itu adalah Al-Quran. Dengan senyum percaya diri, ia mendekat dan menyapa, "Selamat pagi, saudari. Bolehkah saya berbincang dengan Anda sebentar?" Gadis itu mengangkat wajahnya dan tersenyum sopan. Wajahnya teduh, matanya penuh kecerdasan. Silakan duduklah, katanya Rama. Andreas duduk di kursi kayu di hadapan gadis itu. "Nama saya Andreas. Saya sering berkeliling dari satu desa ke desa lain untuk berbagi kabar baik tentang kasih Tuhan. Bolehkah saya berbicara dengan Anda tentang itu?" Gadis itu menutup bukunya perlahan dan meletakkannya di pangkuan. "Tentu, saya selalu senang berdiskusi tentang agama." Nama saya Aisyah. Andreas Susanto mengangguk senang. "Ini adalah awal yang baik. Saudari Aisyah, saya percaya bahwa manusia perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan hanya melalui Yesus Kristus, kita dapat memperoleh keselamatan yang sejati." Aisyah tersenyum tipis. Menarik. Tapi sebelum kita melanjutkan, bolehkah saya bertanya sesuatu? "Tentu, silakan," jawab Andreas dengan percaya diri. Aisyah mengambil Al-Quran di pangkuannya, membukanya perlahan, dan menatap Andreas Susanto dengan mata tajam. "Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa hanya melalui Yesus seseorang bisa selamat? Apakah Bible menyatakan itu secara eksplisit? Atau itu hanya interpretasi gereja?" Andreas Susanto tersenyum, merasa sudah sering mendengar pertanyaan serupa. Dengan tenang, ia membuka Biblenya dan menunjuk Yohanes 14 nomor 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sirang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Isya mengangguk pelan. Baiklah, itu adalah pernyataan Yesus. Namun, jika kita telaah lebih dalam,
Apakah Yesus benar-benar berkata bahwa Dia adalah Tuhan yang harus disembah? Andreas Susanto sedikit mengernyit. Ya, tentu. Dalam banyak ayat, Yesus menunjukkan keilahiannya. Aisyah tersenyum lagi, lalu membalik beberapa halaman dalam Al-Qurannya. Apakah Anda tahu bahwa dalam banyak ayat Bible sendiri, Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri? Andreas terdiam sejenak. Maksudmu? Aisyah kemudian membacakan Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Andreas Susanto merasa sedikit terusik. Tapi, itu bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Aisyah tersenyum penuh ketenangan. Kita bisa mendiskusikannya lebih dalam. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana jika kita melanjutkan perbincangan ini dengan lebih mendalam? Andreas menatap gadis itu dengan sedikit penasaran. Ini pertama kalinya ia bertemu seseorang yang begitu tenang dan percaya diri dalam berdiskusi tentang agama. Biasanya, orang-orang yang ia ajak bicara tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kitab suci mereka. Tapi Aisyah berbeda. Dan di sanalah, di bawah langit Jogja yang biru, diskusi mereka dimulai. Sebuah perdebatan yang akan mengubah hidup Andreas selamanya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sahabat inspiratifku, angin sore nan sejuk berhembus pelan di teras rumah Aisyah, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menari lembut. Andreas duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan, ekspresi wajahnya serius. Alkitab ada di tangannya, sementara Aisyah tetap tenang dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Baik, Aisyah, kata Andreas dengan nada percaya diri. Engkau tadi mengutip Yohanes 17:3, tetapi aku ingin bertanya. Jika Yesus hanyalah utusan Allah Ta'ala, mengapa Dia mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 30, Aku dan Bapa adalah satu? Aisyah tersenyum tipis. Ayat itu memang sering dikutip untuk mendukung keilahian Yesus, tapi mari kita lihat konteksnya. Ia membuka Al-Quran sejenak, lalu menatap Andreas. Coba perhatikan Yohanes 17 nomor 21, di mana Yesus berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, seperti Dia dan Bapa adalah satu. Jika Yesus dan Tuhan benar-benar satu dalam esensi, apakah itu berarti murid-murid juga menjadi Tuhan? Andreas terdiam sejenak. Ia belum pernah berpikir sejauh itu. Aisyah melanjutkan dengan lembut, Yesus sering berbicara dalam bahasa metaforis. Ketika Dia berkata, Aku dan Bapa adalah satu, itu berarti satu dalam misi, dalam kehendak, bukan satu dalam zat atau esensi. Andreas menghela napas. Tapi, bukankah Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa? Itu adalah atribut Tuhan. Aisyah mengangguk. Benar, Yesus berkata dalam Markus 2 nomor 10 bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Tapi tahukah Anda, Andreas, bahwa dalam Yohanes pukul 20:23, Yesus juga memberikan kuasa itu kepada murid-muridnya? Jika Yesus adalah Tuhan hanya karena Dia bisa mengampuni dosa, apakah itu berarti murid-muridnya juga Tuhan? Andreas mulai merasa goyah. Ini pertama kalinya ia menghadapi seseorang yang tidak hanya berdebat secara emosional, tetapi benar-benar menyajikan data dan konteks yang solid. Aisyah melanjutkan, Sekarang aku ingin bertanya padamu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Dia berdoa kepada Tuhan? Bukankah Tuhan seharusnya tidak perlu berdoa? Andreas terdiam. Ia tahu bahwa Yesus sering berdoa, tetapi ia tidak pernah benar-benar mempertanyakan mengapa. Yesus berdoa untuk memberikan teladan bagi kita, katanya akhirnya. Aisyah tersenyum. Baik,
Mari kita lihat apa yang Yesus katakan dalam Matius 26 nomor 39, saat dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di sini jelas bahwa ada dua kehendak yang berbeda, kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Jika Yesus adalah Tuhan yang sejati, bagaimana mungkin dia memiliki kehendak yang berbeda dengan Tuhan? Andreas membuka dan menutup mulutnya, tetapi tak satu kata pun keluar. Ini bukan diskusi biasa. Ini adalah ujian bagi keyakinannya sendiri. Aisyah menatapnya dengan lembut. Aku tidak mengajakmu untuk langsung percaya pada Islam, Andreas. Aku hanya mengajakmu untuk berpikir, untuk mempertanyakan. Jika Yesus tidak pernah secara eksplisit menyebut dirinya Tuhan, mengapa kita harus mempercayai sesuatu yang bahkan tidak dia katakan sendiri? Andreas merasa ada sesuatu di dalam hatinya yang mulai bergeser. Tapi ia belum siap untuk mengakuinya. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, dan bayang-bayang panjang mulai jatuh di teras rumah Aisyah. Andreas menatap langit, menarik napas panjang, dan berkata, "Bolehkah aku kembali lagi besok?" Aisyah tersenyum hangat. Tentu, Andreas. Aku akan selalu siap berdiskusi denganmu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andreas merasa bahwa imannya mulai dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Keesokan paginya, mentari Yogyakarta muncul perlahan seolah menyinari jiwa yang tengah bergumul. Andreas kembali ke rumah Aisyah dengan langkah berat dan hati yang penuh kegelisahan. Malam sebelumnya, diskusi mendalam mereka telah mengguncang ondasi keyakinannya selama ini. Di antara hembusan angin pagi, ia masih terbayang percakapan yang membuatnya bertanya-tanya tentang arti sejati keilahian dan kebenaran. Di teras yang sama, Aisyah sudah menunggu dengan senyum lembut namun penuh harapan. Selamat pagi, Andreas. Bagaimana perasaanmu setelah malam kemarin? Tanyanya dengan suara lembut yang seolah merangkul kelelahan jiwa. Andreas menatap jauh ke depan sejenak lalu berkata, "Malam itu aku merasa seolah semua yang kupercaya selama ini mulai goyah. Pertanyaan-pertanyaanmu membuatku mempertanyakan segala sesuatu, bahkan ajaran yang selalu kukandalkan." Aisyah mengangguk pelan. Mencari kebenaran memang tidak mudah. Terkadang keraguan adalah pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Aku ingin mengajakmu melihat kesan yang tersurat dalam Al-Quran, yang tak ambigu dan menyentuh inti kepercayaan tentang Tuhan. Mereka kembali duduk kali ini di bawah rindangnya pohon beringin yang terletak di halaman belakang rumah. Aisyah membuka Al-Quran sambil berkata, "Lihatlah ayat ini dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia." Ayat ini menegaskan kesan Tuhan secara murni, tanpa ruang untuk ambiguitas. Andreas menatap halaman aluran itu lalu membuka kembali Biblenya, berusaha mencari jawaban. Namun setiap ayat yang pernah ia yakini kini terasa samar bila dibandingkan dengan kejelasan pesan yang disampaikan oleh Aisyah. Dalam keheningan yang mendalam ia bertanya, apakah mungkin selama ini aku telah tersesat dalam interpretasi yang dibuat-buat, sementara kebenaran itu sesungguhnya begitu sederhana. Aisyah tersenyum lembut, kebenaran tidak pernah rumit, Andreas. Ia hanya tersembunyi di balik kerumitan pikiran manusia. Aku tidak bermaksud untuk menghakimi, tapi aku ingin kita sama-sama mencari dan memahami. Bukankah pencarian itu yang seharusnya menguatkan iman? Seiring berjalannya waktu, diskusi mereka semakin intens.
Aisyah dengan sabar menunjukkan perbandingan antara konteks ayat-ayat dalam Bible dan kejelasan tauhid dalam Al-Qur'an. Ia menjelaskan bagaimana ajaran tentang keesaan Tuhan dalam Islam menolak segala bentuk penyekutuan, sebuah konsep yang ia rasakan lebih murni daripada pandangan Trinitas yang selama ini dikemukakan dalam kekristenan. Andreas merasakan badai pertanyaan yang tak henti-hentinya mengguncang pikirannya. Aku membaca bahwa Yesus pernah berdoa kepada Bapa, meminta kekuatan di saat penderitaan, dan itu membuatku bertanya-tanya, jika ia adalah bagian dari keilahian yang sama, mengapa perlu berdoa? Tanyanya, suaranya bergetar antara ketidakpastian dan keinginan untuk memaham. Aisyah dengan lembut menjawab, pertanyaan itu sangat mendalam, Andreas. Dalam Islam, konsep doa bukanlah bentuk permohonan kepada Tuhan yang memiliki sekutu, melainkan sebuah komunikasi yang tulus antara hamba dan Tuhan yang esa. Jika ada perbedaan kehendak di antara entitas ilahi, tentu akan timbul pertanyaan seperti itu. Namun dalam tauhid, Tuhan adalah satu, tidak ada pembagian, dan tidak ada yang setara dengannya. Mata Andreas mulai berkaca-kaca, tersentuh oleh kejujuran dan ketenangan Aisyah. Ia menyadari bahwa segala argumen dan data yang selama ini ia pegang sebagai kebenaran mulai terasa rapuh di hadapan bukti-bukti yang disampaikan dengan begitu konsisten dan jelas. Di tengah keheningan senja dengan langit yang berubah jingga, Andreas berkata, Aisyah, aku merasa kehilangan pegangan. Setiap data dan penjelasanmu seolah membuka cakrawala baru dalam pikiranku, menggugah sesuatu yang selama ini terpendam. Aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada kekosongan dalam jiwaku yang selama ini kupenuhi dengan keyakinan yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Aisyah menggenggam tangan Andreas, perjalanan mencari kebenaran memang penuh liku. Keraguan itu adalah langkah awal menuju pencerahan. Yang terpenting adalah keikhlasanmu untuk terus mencari dan terbuka menerima kebenaran apapun bentuknya. Setelah pertemuan itu, Andreas menghabiskan hari-harinya dengan mendalami literatur dan perbandingan antara Bible dan Al-Qur'an. Ia mengunjungi berbagai perpustakaan dan diskusi kelompok di kota, mencoba memahami konteks sejarah dan makna mendalam di balik setiap ayat. Semakin hari, ia merasakan ketenangan yang selama ini tak pernah ia temui dalam pengajaran yang ia anut. Pada suatu malam yang hening, dengan kerinduan mendalam untuk menemukan kepastian dalam hidupnya, Andreas memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid di pusat Yogyakarta. Suasana di dalam masjid itu sangat khusyuk, dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengalun merdu, seakan memanggil setiap jiwa yang sedang mencari kedamaian. Di tengah keheningan ruang ibadah, dengan langkah gemetar namun penuh tekad, Andreas mendekati imam yang sedang memimpin salat malam. Setelah salat usai, dengan suara yang bergetar karena emosi, Andreas berkata, saya telah lama mencari kebenaran. Semuanya mulai jelas ketika saya mendengar penjelasan-penjelasan yang menakjubkan tadi. Saya ingin mencari kedamaian yang sejati dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang esa. Imam itu menyambutnya dengan kehangatan dan ketulusan, lalu menjelaskan dasar-dasar tauhid dan keindahan Islam yang menekankan keesaan Allah. Dalam keheningan yang sakral itu, dengan air mata mengalir di pipinya, Andreas mengucapkan kalimat syahadat dengan sepenuh hati. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Saat kata-kata itu keluar, seakan beban semur hidupnya terangkat. Di bawah langit Yogyakarta yang penuh bintang, Andreas merasakan cahaya baru menyinari jiwanya, cahaya yang membimbingnya menuju kedamaian dan kepastian yang selama ini ia rindukan. Di sana dalam keheningan masjid yang sakral, penginjil Katolik yang dahulu yakin dengan kebenarannya, kini menemukan sebuah jalan baru yang penuh berkah dan ketenangan. Perjalanan panjang mencari kebenaran telah membawanya ke titik balik,
di mana ia menyadari bahwa kebenaran sejati selalu menuntun pada kedamaian hati. Sahabat inspiratiku yang berbahagia. Angin malam Yogyakarta berhembus lembut saat Andreas melangkah keluar dari masjid dengan hati yang baru. Dadanya berdebar bukan karena ketakutan tetapi karena kedamaian yang begitu dalam. Ia masih bisa merasakan gema kalimat syahadat yang baru saja ia ucapkan, mengalir dalam darahnya, membawa ketenangan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Di langit, bintang-bintang bersinar terang, seolah ikut merayakan kelahirannya kembali. Andreas memandang tangannya sendiri, seakan ingin memastikan bahwa dirinya masih orang yang sama. Namun ia tahu bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah, jiwanya telah menemukan cahaya. Di sudut masjid, Aisyah menunggu dengan mata berbinar. Ia menyaksikan momen syahadat Andreas dengan hati yang penuh haru. Saat pemuda itu menghampirinya, ia menyambutnya dengan senyum penuh ketulusan. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Andreas?" tanyanya lembut. Andreas menghela napas panjang sebelum menjawab. "Aku merasa ringan. Seolah seluruh beban yang selama ini menekan dadaku telah menghilang. Aku tak pernah membayangkan bahwa jawaban yang kucari selama ini begitu dekat. Aku hanya perlu membuka hati untuk menemukannya." Aisyah mengangguk penuh kebahagiaan. Kebenaran selalu ada, hanya saja kita harus siap untuk menerimanya. Andreas terdiam sejenak lalu menatap Aisyah dengan penuh syukur. "Terima kasih Aisyah. Bukan hanya karena kamu berdiskusi denganku, tetapi karena kesabaranmu membimbingku untuk berpikir dengan jernih. Kamu tidak memaksaku, kamu hanya mengajakku untuk melihat segala sesuatu dengan hati yang terbuka." Aisyah tersenyum. "Itu semua karena hidayah Allah, Andreas. Aku hanya perantara kecil dalam perjalananmu. Tantangan baru yang menanti." Namun Andreas tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Ada hal yang lebih sulit menantinya, menghadapi dunia luar, menghadapi keluarganya, menghadapi komunitasnya yang selama ini mengenalnya sebagai seorang penginjil Katolik yang teguh. Bagaimana ia harus menjelaskan perubahan ini kepada mereka? Malam itu ia kembali ke rumah dengan hati yang penuh ketenangan, tetapi juga dengan pikiran yang terus berputar. Saat ia duduk di depan cermin menatap pantulan dirinya sendiri, ia menyadari bahwa tantangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya ia kembali ke desa tempat ia biasa mengabarkan Injil. Kali ini bukan sebagai penginjil, tetapi sebagai seorang Muslim yang ingin menyampaikan kebenaran yang baru ia temukan. Beberapa orang yang mengenalnya terkejut melihat perubahan dalam dirinya. "Andreas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau tidak lagi membawa Biblemu?" tanya seorang pria tua yang dulu sering mendengarkan ceramahnya. Andreas tersenyum tenang. "Aku telah menemukan cahaya yang lebih terang, Pak. Aku telah menemukan kebenaran dalam Islam." Kabar itu menyebar dengan cepat, dan dalam waktu singkat komunitas Kristiani yang dulu menganggap Andreas sebagai pemimpin spiritual mereka mulai mempertanyakan keputusannya. Seorang pendeta yang pernah menjadi mentornya datang menemuinya. "Andreas, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau telah meninggalkan iman yang kau pegang selama ini. Apa yang membuatmu berubah?" Andreas menatapnya dengan penuh hormat. "Pak Pendeta, aku telah mempelajari aluran, aku telah memahami kesan Tuhan dengan cara yang lebih jelas. Aku tidak berpaling dari Tuhan, aku justru semakin dekat dengannya." Pendeta itu menghela napas panjang. "Apakah ini karena seseorang? Apakah seseorang mempengaruhimu?" Andreas menggeleng. "Tidak. Ini adalah perjalanan yang kulalui sendiri, dengan berpikir, dengan mencari, dengan bertanya kepada hatiku sendiri. Aku tidak bisa menutup mata terhadap kebenaran yang kutemukan." Pendeta itu menatapnya dengan sedih.
Aku berharap kau tahu apa yang kau lakukan, Andreas. Kau mungkin akan kehilangan banyak hal karena keputusan ini. Andreas tersenyum. Mungkin, tapi aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian yang sejati. Langkah awal di jalan baru. Di hari-hari berikutnya, Andreas mulai mempelajari Islam lebih dalam. Ia belajar salat, membaca aluran, dan memahami sunnah Rasulullah. Ia sering berdiskusi dengan para ustadz di masjid, mengajukan pertanyaan yang selama ini belum ia paham. Aisyah tetap menjadi sahabatnya dalam perjalanan ini, memberikan dukungan moral dan semangat. Setiap kali Andreas menghadapi tantangan, Aisyah selalu mengingatkannya bahwa jalan menuju kebenaran memang tidak selalu mudah, tetapi Allah selalu bersama mereka yang mencarinya dengan ikhlas. Satu malam saat Andreas dan Aisyah duduk di halaman rumah, ditemani cahaya rembulan yang lembut, Andreas berkata, "Aku ingin mengabdikan hidupku untuk berbagi cahaya ini. Dulu aku mengabarkan Injil, sekarang aku ingin menyampaikan tauhid kepada mereka yang masih mencari." Aisyah tersenyum penuh kebanggaan. Itulah cara terbaik untuk bersyukur atas hidayah yang telah Allah berikan kepadamu. Andreas menatap langit malam lalu berbisik pelan, "Ya Allah, bimbinglah aku di jalan-Mu. Aku telah menemukan kebenaran, dan aku ingin menjaganya dalam hatiku selamanya." Di bawah sinar bulan Yogyakarta, seorang mantan penginjil yang kini telah menjadi seorang Muslim mengangkat tangannya dalam doa, berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan barunya baru saja dimulai, tetapi kali ini ia melangkah dengan keyakinan yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Demikian sahabat inspiratiku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat dan menginspirasi kehidupan kita untuk tetap berada dalam cahaya petunjuk Allah, kebenaran yang sesungguhnya, yang menghantarkan kita menuju surganya. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspirasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.